Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Ayu Suryani Tias Putri, NIM E2018-2243. Di sini saya akan memaparkan materi saya tentang ekonomi dan perspektif kehidupan. Di sini saya akan memaparkan materi saya tentang ekonomi dan perspektif kehidupan. Dalam 3 rumusan masalah, dan saya akan membahas yang kedua dan yang ketiga, yaitu tentang relasi kekuasaan. Nah, di dalam relasi kekuasaan ini ada dua, yaitu kekuasaan ekonomi dan kekuasaan negara. Saya akan berfokus pada kekuasaan negaranya. Dalam kekuasaan negara terbagi menjadi 3, yaitu pengertian negara, asal-usul negara, dan juga kegagalan negara. Nah, dalam pengertian negara terdapat dua cabang, yaitu berpusat pada keadaan perspektif, dan yang kedua yaitu berpusat pada masyarakat perspektif. Dalam keadaan perspektif atau berpusat pada keadaan perspektif, di mana tujuan negara sebenarnya adalah merujuk pada kegunaan dari masyarakat atau yang dapat disebut sebagai kepentingan nasional. Dan yang kedua yaitu berpusat pada masyarakat perspektif, di mana negara pada awalnya sebagai bentuk dari kepentingan pribadi dan dari para kapitalis yang berfungsi sebagai instrumen untuk meraih tujuan tertentu. Ya, yang kedua yaitu asal-usul negara. Dalam asal-usul negara, dalam bukunya Hensil menyatakan bahwa masyarakat pada umumnya yaitu berukuran kecil dan tidak membutuhkan sistem politik yang besar. Jadi dalam masyarakat awalnya itu terbentuk dari yang kecil dan secara berkembang biak akan menjadi besar. Nah, dalam berkembang biak itu dibutuhkan seorang pemimpin. Begitu. Dan yang ketiga yaitu kegagalan negara. Pada tataran pemerintah yang menjadi pelaksana dari instrumen negara sebagai pejabat negara atau birokrasi pada hakikatnya adalah sebagai faktor industrial yang memiliki dan berkepentingan pribadi. Dalam hubungan 3 pilar ini terdapat 4 sebab, yaitu yang pertama hubungan antar negara dengan pasar, yang kedua hubungan antar negara dengan civil society, dan yang ketiga hubungan pasar dengan civil society, dan yang keempat yaitu tentang sinergi 3 pilar. Saya akan menjabarkan satu persatu. Yang pertama yaitu hubungan antar negara dan pasar, di mana pasar memiliki hak mutlak. Jadi pasar dibiarkan untuk mengatur dirinya sendiri melalui hukum permintaan dan penawaran. Negara hanya tidak ikut campur tangan terhadap jalannya suatu pasar. Jadi hubungan antara negara dan pasar memberikan derajat kebebasan dan tidak ada intervensi negara terhadap pasar. Yang kedua yaitu hubungan antar negara dengan civil society. Jadi hubungan antara negara dengan civil society ini dikonstruksikan sebagai kekuatan penyeimbang. Oleh karena itu, civil society ini diharapkan mampu mengatasi negara sehingga ia tidak memiliki kekuasaan mutlak dengan memperjuangkan HAM. Keberadaan civil society ini tidak bisa lepas dari demokrasi dan ruang publik. Dan yang ketiga, hubungan pasar dan civil society, di mana hubungan antar pasar dan civil society bersifat saling mempengaruhi sivil dan pasar dalam perspektif liberal. Mereka ini memiliki karakteristik yang sama, yaitu otonom, bebas, dan mandiri. Oleh karena itu, sivil dan pasar saling menguatkan dan saling menegakkan satu sama lain terhadap keberadaan mereka masing-masing. Dan yang terakhir 4 yaitu sinergi 3 pilar. Sinergi 3 pilar. Prinsip sinergitas yang dibangun adalah setiap pilar memberikan konstruksi optimum untuk mencapai tujuan kemanusiaan. Oleh karena itu, setiap pilar tidak boleh memiliki kekuasaan mutlak dan kebebasan tanpa batas. Jika mereka atau memiliki kekuasaan mutlak dan kebebasan tanpa batas, maka
tidak optimum dan tidak bisa mencapai satu tujuan. Jadi tidak boleh egois. Begitu. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum.